Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Pada kesempatan di video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau membahas topik terkait komunikasi efektif dalam mendukung keberhasilan sebuah bisnis digital. Di mana topik kali ini berkaitan dengan mata kuliah saya, yakni Komunikasi dan Interaksi Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusdi SAG MADM KP. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang secara rinci, kita perlu tahu nih kenapa komunikasi itu sangat penting. Pertama, dikarenakan miskomunikasi itu masih sering terjadi. Kedua, informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Ketiga, koordinasi tim menjadi kurang efektif. Dan keempat, kepuasan pelanggan itu dapat menurun. Di era digital seperti sekarang, komunikasi menjadi semakin cepat. Namun, jika informasi tidak disampaikan dengan baik, dapat terjadi kesalahan kerja, keterlambatan penyelesaian tugas, bahkan menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Komunikasi melibatkan pengirim dan penerima. Komunikasi juga bertujuan menciptakan pemahaman bersama. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu agar pesan dipahami dan menghasilkan umpan balik yang sesuai. Kemudian tujuan dari komunikasi itu sendiri, yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk membangun sebuah hubungan, yang ketiga untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, dan yang ketiga untuk memecahkan sebuah masalah. Komunikasi tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun kerjasama, memengaruhi keputusan, dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan dalam sebuah organisasi maupun sebuah bisnis. Nah, teman-teman, komunikasi yang efektif itu tidak terjadi begitu saja, tetapi terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan atau informasi. Komunikator dapat berubah individu maupun kelompok yang memiliki tujuan tertentu dalam menyampaikan sebuah informasi. Unsur kedua adalah pesan, yaitu informasi, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Agar mudah dipahami, pesan harus disusun dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Selanjutnya terdapat media komunikasi, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara langsung maupun melalui teknologi seperti telepon, email, WhatsApp, atau media sosial. Unsur berikutnya adalah komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Keberhasilan komunikasi itu sangat bergantung pada bagaimana komunikan memahami informasi yang diterima. Dan unsur terakhir adalah umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan melalui umpan balik. Komunikator dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan baik atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, seperti percakapan, presentasi, email, atau surat. Jenis komunikasi ini paling sering digunakan dalam lingkungan pendidikan maupun dunia kerja. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, atau bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal seringkali memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, dalam organisasi juga terdapat komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti struktur dan aturan organisasi, misalnya rapat, surat resmi, atau laporan kerja. Sementara itu, komunikasi informal berlangsung secara lebih santai tanpa mengikuti prosedur resmi, seperti percakapan antar pegawai saat istirahat atau diskusi ringan di luar jam kerja. Nah,
Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, terdapat beberapa pola komunikasi yang digunakan agar koordinasi itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti ada yang dinamakan komunikasi ke bawah, di mana komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Misalnya memberikan instruksi kerja, kebijakan perusahaan, atau evaluasi kinerja. Dan sebaliknya ada juga yang dinamakan komunikasi ke atas, di mana komunikasi ke atas ini dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Bentuk komunikasi ini dapat berupa penyampaian laporan, usulan, masukan, maupun kendala yang dihadapi selama bekerja. Komunikasi ke atas itu sangat penting karena membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antar individu atau bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan memperkuat kerjasama anggota tim. Dalam proses komunikasi, tidak semua pesan itu dapat diterima dan dipahami dengan baik. Seringkali terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan informasi itu tidak tersampaikan sesuai dengan maksud pengirim. Salah satu hambatan yang paling umum adalah adanya perbedaan persepsi, yaitu ketika setiap orang memiliki cara berpikir, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, pesan yang sama dapat ditafsirkan dengan makna yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Hambatan berikutnya adalah gangguan media atau teknologi. Di era digital, komunikasi banyak dilakukan melalui internet dan perangkat elektronik. Jika terjadi gangguan jaringan, kualitas suara yang buruk saat rapat daring, atau kerusakan perangkat, maka pesan yang disampaikan bisa menjadi tidak lengkap atau bahkan gagal diterima. Selain itu, kurangnya kemampuan berkomunikasi juga menjadi faktor penghambat. Misalnya, seseorang menggunakan bahasa yang terlalu rumit, berbicara terlalu cepat, atau tidak mampu menyampaikan ide secara runtut. Hal tersebut itu membuat penerima kesulitan memahami sebuah isi pesan yang kita sampaikan. Nah, sebaliknya, kemampuan mendengarkan yang kurang baik juga dapat menyebabkan informasi tidak diterima secara utuh. Kemudian hambatan lainnya adalah adanya perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang. Dalam dunia bisnis digital, perusahaan sering bekerja sama dengan orang dari berbagai daerah, bahkan negara. Perbedaan kebiasaan, cara berbicara, dan norma sosial itu dapat memengaruhi proses komunikasi apabila tidak disertai dengan sikap saling menghargai dan memahami. Oleh karena itu, untuk mengurangi sebuah hambatan komunikasi, diperlukannya penggunaan bahasa yang jelas, pemilihan media yang tepat, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta sikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Dengan demikian, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Nah, komunikasi itu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan. Hampir seluruh aktivitas bisnis saat ini itu memanfaatkan teknologi digital sebagai media komunikasi, mulai dari koordinasi internal, pemasaran, pelayanan pelanggan, hingga kerjasama dengan mitra bisnis. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh lulusan bisnis digital. Dalam lingkungan kerja, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi antar anggota tim, agar setiap tugas dapat diselesaikan secara terkoordinasi. Misalnya, pembagian pekerjaan, penyampaian target, evaluasi kerja, hingga pengambilan keputusan dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack, atau WhatsApp. Selain komunikasi internal, perusahaan juga melakukan komunikasi eksternal dengan pelanggan. Saat ini pelanggan lebih banyak berintegrasi melalui media sosial, live, chat, email, atau aplikasi pesan instan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mampu memberikan respon yang cepat.
ramah dan profesional agar pelanggan merasa puas dan tetap loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, komunikasi juga berperan penting dalam kegiatan pemasaran digital. Melalui Instagram, TikTok, Facebook, YouTube maupun website perusahaan, pelaku bisnis dapat menyampaikan informasi mengenai produk, promosi, dan berbagai konten yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudahan teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat, tetapi di sisi lain juga menuntut setiap pengguna untuk memiliki etika yang baik dalam sebuah komunikasi. Etika komunikasi digital merupakan pedoman dalam menggunakan media digital secara sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Salah satu bentuk etika komunikasi adalah menggunakan bahasa yang santun dan mudah untuk dipahami. Walaupun komunikasi dilakukan melalui pesan singkat atau media sosial, setiap orang tetap harus menjaga kesopanan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik. Selain itu, informasi yang disampaikan harus benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Pengguna media digital juga harus menjaga privasi dan kerahasiaan data. Informasi pribadi milik orang lain tidak boleh disebarkan tanpa izin. Di era digital seperti saat ini, penyebaran data secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas maupun penyalahgunaan informasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks. Sebelum membagikan suatu informasi, kita perlu memastikan nih bahwa sumbernya itu terpercaya. Sikap bijak dalam menggunakan media digital akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, aman, dan saling menghargai. Penerapan komunikasi dalam bisnis digital dapat ditemukan hampir di semua aktivitas perusahaan. Misalnya saat perusahaan mengadakan rapat secara daring menggunakan Google Meet atau Zoom untuk membahas sebuah perkembangan proyek. Nah, dengan teknologi tersebut, anggota tim tetap dapat berdiskusi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Komunikasi juga digunakan dalam koordinasi pekerjaan sehari-hari melalui aplikasi seperti WhatsApp atau Slack. Informasi mengenai pembagian tugas, jadwal pekerjaan, hingga penyelesaian masalah dapat disampaikan dengan lebih cepat sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Di bidang pelayanan pelanggan, perusahaan memanfaatkan media sosial, live chat, dan chatbot untuk menjawab pertanyaan maupun menerima kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang cepat dan responsif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun citra positif yang baik. Dan selain itu, komunikasi juga dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran digital. Perusahaan membuat konten promosi melalui Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, maupun website agar informasi mengenai produk dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Dengan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara memperluas pasar. Komunikasi yang efektif memberikan dampak positif bagi individu maupun organisasi. Informasi dapat diterima dengan jelas sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Hal ini membuat setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan tepat. Selain meningkatkan produktivitas, komunikasi yang baik juga memperkuat hubungan kerja antar pegawai. Hubungan yang harmonis akan menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan rasa saling percaya, serta mempermudah penyelesaian masalah melalui diskusi dan kerjasama. Dalam dunia bisnis digital, komunikasi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih dihargai apabila perusahaan memberikan informasi yang jelas, respon yang cepat, serta solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kepuasan pelanggan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas dan citra positif perusahaan. Nah, dengan demikian, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan memenangkan persaingan di era digital. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tadi, komunikasi merupakan proses penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Melalui komunikasi yang efektif, informasi dapat disampaikan dengan jelas, hubungan antar individu dapat terjalin dengan baik, dan kerjasama dalam organisasi menjadi lebih optimal. Setiap unsur komunikasi memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, tujuan komunikasi akan sulit tercapai. Di era bisnis digital, perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan seperti munculnya hambatan komunikasi, penyebaran informasi yang tidak benar, serta pentingnya menjaga etika dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu memiliki media komunikasi yang tepat, serta memahami cara berinteraksi secara profesional. Bagi mahasiswa prodi bisnis digital, kemampuan komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki karena akan sangat dibutuhkan dalam bekerja sama dengan tim, melayani pelanggan, membangun relasi bisnis, melakukan negosiasi, hingga memasarkan produk atau jasa. Dengan komunikasi yang efektif, seseorang tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, menciptakan kolaborasi yang baik, dan mendukung keberhasilan organisasi maupun bisnis di era digital. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.